kembali bersama Cinta Rakyat. Pembangunan terus berjalan di lahan tanah sengketa. Pemko Medan, BPN dan penegak hukum diminta berantas mafia tanah dan mafia peradilan, sesuai dengan program Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Korban mafia tanah terus berjatuhan, di mana para mafia tanah masih belum bisa bersih diberantas di negeri tercinta ini. Yohanes, salah satu korban permainan mafia tanah, melaporkan masalah yang dihadapinya ke Polda Sumatera Utara dengan nomor laporan STTLP-B /1452/8 Romawi /2022/SPKT Polda Sumut tanggal 18 Agustus 2022 dengan memberi kuasa pengurusan kepada Hargito Bongawan. Hargito Bongawan sebagai kuasa dari Yohanes melaporkan Kristen Lau, El Fahri Budiman, dan Jusvin Ketaren. Kerugian pelapor atas penggunaan surat palsu itu sekitar 200 miliar rupiah. Lokasi sengketa terletak di Jalan Pekan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dengan luas tanah 10 hektar. Atas tanah kami selalu dirampas. Tanah lagi perkara baik di LP Polda, ya, belum jalan, dan kemudian BPN juga belum mendapatkan warga selama sudah 2 kali kita minta. Namun kok bisa membangun rumah atau buat kesepakatan di dalam pemukiman? Kami menduga ada isu keberanian IMB pun tidak ada. Kemudian isunya adalah di backup oleh Kapolda. Namun saya tidak yakin hukum itu berlaku, dan sejak ini kami merasa keberatan ada diduga mafia hukum. Kasus yang telah jalan, ternyata BPN sudah mengatakan tidak memiliki alasan, yaitu sudah 50 fotokopi yang difotokopi. Namun, menurut LP yang ada, kepolisian, yang menerbitkan HGB itu semua adalah El Fahri Budiman. Dan El Fahri Budiman menurut surat kepada kami, bahwa terbitnya SHGB di atas tanah tersebut berdasarkan Gran 50. Ternyata BPN sendiri mengatakan adanya fotokopi yang difotokopi. Maka kami menduga di dalam tanah tersebut ada mafia hukum, sehingga mafia tanah, maka hukumnya kami minta. Padahal kami sudah meningkat hak. Pembuktian meningkat hak ini ada forum yang sudah kami mohon peningkat hak di atas tanah 10 hektar. Dan kami sudah dicek bersih, kami diperintahkan untuk menyelesaikan administrasi. Dan kami sudah menyelesaikan administrasi, maka terbitlah surat tugas ukur di lapangan oleh BPN. Namun ketika ketika kita ukur di lapangan, ada yang mengatakan sudah terbit SHGB. Dasar itulah kami merasa keberatan minta pertanggungjawab BPN untuk menunjukkan warga sehingga dia bisa terbit. Ternyata 3 hal kami sudah tanya BPN. Pertama, permohonannya atas nama Suhedi dan Kristen Lau tidak ada. Kedua adalah warganya pun tidak ada. Yang ketiga, baik Lisala, para panitia juga tidak ada. Namun setelah kepolisian minta untuk lebih jauh lagi, apa yang diduga palsu? Selain yang dipalsu, katanya ada kompensasi untuk Padading perdamaian. Ternyata sudah di lab forensik Poldasu non-inactive. Selain itu, yang diduga ketika penetapan untuk melakukan Padading, ada yang sudah meninggal tanggal 1, kok bisa hadir, seolah-olah hadir di tanggal 6 di pengadilan. Nah, namun itulah 3-4 hal kami merasakan diduga ini yang dipalsukan. Namun yang utama adalah warga. Kalau warganya sudah tidak ada yang asli, tidak ada yang lain, tidak perlu kita pertimbangkan. Inilah kami minta supaya hukum ditegakkan, supaya betul-betul kami mencoba minta BPN untuk menunjukkan kesempatan. Namun BPN juga tidak dapat menunjukkan alasan yang benar. Lalu kami minta pelindungan hukum, minta bahwa permohonan
SK hak kita mohon ditindaklanjuti. Sedikit Bang, ini kan lahan kan lagi dalam proses pengadilan. Kenapa pengembang berani untuk membangun perumahan yang ada di sini? Alasan mereka apa itu? Nah, inilah kita juga kurang paham. Menurut kami sudah lapor ke polisian, mempertanyakan dalam tanah perkara di polisi, di Polda, nomor LP-nya yang sudah disampaikan di sini. Nah, di samping itu Kristen Law sudah menunjukkan tersangka. Nah, satu lagi adalah kuasa. Sudah tersangka. Kami juga heran. Belum terlaksana yang lain dalam tanah perkara sengketa, kok bisa menjadi pengalihan kepada orang lain melalui pengembang. Nah, menurut isu di belakangnya ada dideggingin oleh beberapa oknum. Nah, salah satu, namun kami tidak percaya. Kami percaya hukum itu adil. Nah, kami serahkan kepada Polda. Ya. Perkara pelaporan ke polisi ini pernah dilaporkan ke Satreskrim Poltabes Kota Medan dengan nomor LP-863-12 Romawi, _2006-Tabes MS, tanggal 5 Desember 2006. Namun pada bulan Februari 2020, penanganannya dilimpahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut. Akhirnya pada tanggal 24 Maret tahun 2025, pihak kepolisian dari Harda Banglah di Treskrimum Polda Sumatera Utara turun untuk olah tempat kejadian perkara. Untuk mencari keabsahan informasi yang diterima tentang SHGB 1489 dan 1490 pada tanggal 25 Maret 2025, awak media pergi investigasi ke BPN Medan Jalan STM untuk bertemu dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan diterima oleh Ibu Uli, manajer koordinator loket. Beliau mengatakan bahwa Pak Reza Andrian Fahri tidak ada di tempat dan berjanji akan memberitahu kapan bisa ketemuan dengan beliau. Adi Warman Lubis, Ketua Umum DPP LSM TKN, Tim Ken Zero Kompas Nusantara, juga memberikan statement. Ia merasa sangat kecewa terkait apa yang menimpa saudara Hargito, di mana seharusnya tanah sengketa tidak boleh ada aktivitas di atas tanah tersebut, tapi masih berjalan pembangunan. Di sini saya sangat kecewa terkait apa yang menimpa saudara kami ini, karena kami lihat di sini apabila ada tanah dalam sengketa, masih dalam sengketa, kok bisa dikeluarkan izin ataupun pembangunannya. Jadi ini yang kita harus pertanyakan. Harusnya apabila tanah dalam sengketa tidak harus setampas, tidak bisa dimiliki pihak A ataupun B, itu hukum ya. Tapi tiba-tiba ini kok sudah ada berdiri bangunan. Jadi kita minta kepada aparat setempat untuk segera menindaklanjuti ini dan memberikan hak-hak siapa kira-kira yang punya di tanah ini. Ya, karena ini semua berdasarkan surat-surat yang dimiliki oleh saudara kami ini. Dan kita lihat legalitasnya akurat. Nah, jadi itu kita minta untuk segera dulu ini disetampaskan, jangan dulu dilakukan ada meneruskan pembangunan. Diminta kepada Kepala BPN dan juga aparat penegak hukum untuk dapat mendukung program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berantas mafia tanah dan mafia peradilan. Sekian Cinta Rakyat menyampaikan, terima kasih.